Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. 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 Pembacaan sabda firman Tuhan untuk menjawab tadi pertanyaan-pertanyaan itu sesuai dengan firman Tuhan, kita akan melihat dari kitab Yesaya. Puji Tuhan. Kitab Yesaya pasal yang ke-58 ayat 8 sampai 10. 3 pertanyaan awal tadi ini akan terjawab dengan firman Tuhan. Yaitu kapan saudara mau melihat terangmu mereka seperti fajar yang pertama. Yang kedua, kapan engkau rindu melihat lukamu akan pulih segera yang kedua. Yang ketiga adalah kapankah waktu engkau memanggil nama Tuhan dan Tuhan menjawab. Yesaya 58 ayat 8, 9, 10 menjawab semua ini. Puji Tuhan. Saya bacakan ya Bapak Ibu sekalian dari kitab suci. Yesaya 58 ayat 8, 9, 10. Puji Tuhan. Ada tertulis firman Tuhan Yesus buat kita semuanya. Pada waktu itulah terangmu akan mereka seperti fajar. Yang mendengar ini, saudara yang sedang dalam kegelapan, dalam jurang kesesakan, dalam situasi-situasi yang buruk. Hari ini firman Tuhan datang kepada kita semuanya untuk memberikan engkau cahaya terang yang mereka seperti fajar. Dengarkan baik-baik firman Tuhan ini untukmu. Saya lanjutkan. Dan lukamu akan pulih dengan segera. Kapan? Saya lanjutkan. Dengarkan dulu, nanti ayat berikutnya akan menjawab ya pertanyaan ini atau pertanyaan dalam hidup kita. Kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakang. Ayat 9. Pada waktu itulah engkau akan memanggil Dia, dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong, dan Ia, Tuhan, akan berkata, ini aku. Yang ketiga toh. Nah, jadi 1, 2, 3. Kita sekarang akan menemukan jawabannya sesuai dengan firman Tuhan. Apakah jawabannya, Pastor? Ini jawabannya. Hamba Tuhan memberitakan firman Tuhan. Hamba Tuhan menjawab sesuai dengan arahan firman Tuhan yang tertulis. Inilah jawabannya. Kapan? Dengarkan. Mana saat engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu. Apa maksud ini? Waktu engkau tidak memberatkan lagi orang lain. Atau bahasa sederhananya, jangan lagi saudara bikin orang susah. Kata ini memakai kata istilah, jangan lagi atau apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu. Kuk itu seperti misalnya kerbau atau sapi yang membajak di ladang, di sawah, itu ditaruh di atasnya itu. Seperti apa itu ya, pelana gitu, tapi itu kuk untuk mengarahkan begitu. Jadi sebuah beban, ya. Nah, kalau diistilahkan sekarang, kalau saudara mau melihat terangmu mereka seperti fajar, lukamu pulih dengan segera, engkau memanggil Tuhan dan Tuhan menjawab. Ketika saudara berhenti bikin susah orang lain.
Kau bikin susah orang lain, kau sendiri susah. Hukum tabur tuai. Kau bikin senang orang lain, kau sendiri menuai kebahagiaan. Ya, kapan itu? Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu. Lebih jauh kita lihat berikutnya. Dan tidak lagi menunjuk orang dengan jari. Menunjuk orang dengan jari sambil bicara, itu rasanya budaya tertentu, termasuk budaya kita di Indonesia, itu agak kurang sopan. Ya, jadi berhentilah menunjuk-nunjuk orang lain. Atau kalau kita lihat ayat sebelumnya, berhentilah mempersalahkan orang lain. Berhentilah mencari istilah kata ya, kambing hitam. Tetapi belajarlah untuk koreksi dirimu sendiri. Kenapa hidupmu gagal? Kenapa engkau sakit? Kenapa doamu belum dijawab? Koreksi dirimu sendiri, tidak usah salahkan orang lain. Berhentilah mengenakan kuk kepada sesamamu. Jangan lagi tunjuk-tunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Termasuk Bapak Ibu sekalian, jangan kau meremehkan orang. Hidup itu normal-normal saja. Jangan engkau anggap enteng orang lain dengan tunjuk dengan tidak sopan. Mentang-mentang dia mungkin ekonominya di bawah kita, kita tidak boleh dan kita tidak diberi hak oleh Tuhan untuk merendahkan orang lain. Berkat yang Tuhan kasih hanya titipan. Tidak ada permanen di dunia ini. Orang yang mungkin secara ekonomi di bawah kita, jangan kau rendahkan. Demikian pun sebaliknya, seseorang yang ekonomi di atas kita, tidak perlu engkau tinggikan selain Tuhan Yesus saja. Yang kita tinggikan. Tinggikan Tuhan Yesus yang melebihi langit dan bumi. Jadi tidak perlu saudara, karena dia mungkin di bawah saudara ekonominya, engkau remehkan. Tidak usah, tidak boleh begitu. Di atas saudara, engkau sanjung-sanjung. Nggak ada. Yang harus kita sanjung hanya Tuhan Yesus. Ku sanjung Yesus di tempat yang maha tinggi. Tidak boleh yang lain. Ya, itulah sebabnya dalam pelayanan yang pastor lakukan ini, meskipun sederhana, tapi siapapun yang saya layani, semuanya sama. Saya menghormati, saya menghargai. Bukan karena berpangkat, bukan karena menteri, pejabat, jenderal, petinggi, orang kaya, semua sama. Boleh Bapak Ibu cek. Semuanya saya melayani sama rata. Saya hargai semua ciptaan Tuhan Yesus. Dan saya mengasihi setiap orang-orang yang saya layani, termasuk orang susah, orang sakit. Karena itu saya selalu belajar bagaimana hidup mengerti apa kehendak Tuhan, dan bukan hanya berfokus mengejar namanya ilmu teologi, atau akademis, atau sekolah tinggi. Saya tidak anti ST, sekolah tinggi, tetapi saya mau belajar bagaimana menghidupi teladan Yesus, sehingga firman-firman yang saya baca ini berbuah-buah manis lebat dalam kehidupan kami ini. Puji Tuhan, ya. Termasuk Bapak Ibu sekalian, dalam hal berbaik kepada sesama, dalam hal ini tolong menolong orang yang kurang mampu, orang miskin. Kita ini tidak perlu tunggu kaya dulu. Kalau bahasa orang Surabaya, kita tidak perlu tunggu soge dulu baru membantu orang. Tidak perlu. Tiba saatnya dan hari ini yang terbaik, saudara hidup jadilah berkat. Ya, ayat 10 mengajak kita untuk melakukan ini. Dari Yesaya 58 ayat 10. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri, membantu orang toh.
membantu kasih orang makan tidak perlu tunggu kaya dulu. Karena nyatanya hari ini banyak orang kaya yang tidak bisa kasih orang lapar makan. Tapi mengenai kita berbuat baik, itu dari hati. Dan saya percaya setiap hati anak Tuhan Yesus sudah dirubah sama Tuhan Yesus. Yang tadinya pelit, egois, mau menang sendiri, akhirnya suka berbagi, suka menolong. Ya, saya juga sampaikan ini karena saya sering melihat dengan mata kepala sendiri. Ya, bahkan kemarin restu video, ya, adakah videonya nih? Kalau ada saya kasih saudara lihat ya. Semoga bisa jadi ilustrasi yang baik. Ini saya dapat kiriman dari WhatsApp ya. Dari WhatsApp. Jadi ini satu situasi di mana mereka akan disuruh makan begitu. Sebentar belum. Nah, ketika seseorang suruh makan, diberi makan, langsung ngambilnya menurut saya ini kebanyakan, padahal di belakang banyak yang antri gitu. Bahkan ada kita melihat ada seperti membungkus begitu. Padahal di belakang banyak antri. Nah, saya kira hal-hal ini juga kita harus juga perhatikan. Ya, jadi orang itu jangan egois, jangan berpikir hanya untuk diri sendiri. Memang akhir zaman kasih itu semakin memudar. Tapi jangan juga misalnya saudara diberkati lalu bangun rumah tinggi-tinggi, di samping itu perkampungan yang miskin, itu kan tidak jadi berkat. Jadilah berkat senantiasa. Dan kalau kita mau jadi berkat, tidak perlu tunggu kita kaya dulu. Tapi setiap hari selama kita masih hidup, kita diberkati Tuhan dan mau jadi berkat. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri, dan memuaskan hati orang yang tertindas. Ini jawabannya, keren banget ini. Maka terangmu akan terbit dalam gelap, dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Puji Tuhan. Kira renungan ini bisa menjadi berkat bagi Bapak Ibu sekalian. Ya, istilah tadi ada yang ketik, betul, kita tidak boleh serakah. Sebetulnya kata serakah bukan hanya kita seperti video yang kita lihat tadi contohnya gitu ya. Tapi juga ketika kita tidak berbagi. Gitu. Ketika kita hanya memikirkan diri sendiri, itu juga bisa nggak sih masuk serakah? Ya, ketika kita hidup hanya egosentris tentang aku, ya, selfie melulu. Ada orang-orang saya lihat yang hari-hari kerja selfie melulu, ya, dia punya akun gitu, isinya selfie-nya, wajahnya melulu, ya. Egois nggak sih itu? Itu masuk kategori menang sendiri nggak sih? Itu masuk sifat-sifat yang Tuhan nggak suka nggak sih? Selamat merenungkan, ya. Puji Tuhan, sehingga kita mau menjadi pribadi yang melihat terang Tuhan itu berkat seperti fajar. Kita akan melihat, ya, saya akan melihat bagaimana luka saudara disembuhkan. Dan juga saudara-saudara, saya akan melihat, mendengar kesaksian bahwa doa-doa yang kita naikkan, Tuhan menjawab. Puji Tuhan, renungan ini sampaikan jadi berkat bagi Bapak Ibu terkasih. Saya senang sekali karena sebentar saya akan
sarapan. Dan kemarin saya dihubungi ada seorang hamba Tuhan melayani, ya, seorang ibu namanya Ibu Diana. Puji Tuhan, halo, shalom, ya. Hamba Tuhan ini datang dari luar kota dan melayani di Bontang dan Sangatta, begitu. Dan bersyukur, ya, saya dihubungin, dan pagi ini setelah live streaming saya akan undang, ajak sarapan bersama di tempat saya biasa sarapan pagi, ya, di tempat makan soto. Tempatnya sederhana, ya, tapi saya senang sekali bisa melayani, mengajak sarapan pagi hamba-hamba Tuhan, siapapun saudara hamba Tuhan yang pas mampir pelayanan ke Balikpapan atau seputar Samarinda, Tenggarong, Kutai, dan lewat bandara Balikpapan, dan ada kesempatan, saya senang sekali bisa mengajak sarapan, bisa kita sharing, saling menguatkan, dan tentu juga bisa berkenalan, puji Tuhan. Maka setelah ini, Pastor selesai form doa, lalu bergegas untuk menyapa, ya, hamba Tuhan ini, puji Tuhan. Yuk, mari kita berdoa sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banget buat sabda firman-Mu. Kami sungguh mengucap syukur buat firman Tuhan yang mengajar kami, yang menuntun kami, yang beritahu kami rahasia bagaimana hidup kami ini. Doa-doa Tuhan jawab bagaimana hidup kami ini mengalami terang yang mereka seperti fajar. Bagaimana hidup kami ini mau jadi berkat Tuhan. Bagaimana hidup kami supaya tidak tunjuk-tunjuk orang lain. Bagaimana hidup kami ini supaya tidak membebani orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus buat sabda firman-Mu, nyaman di hati, teduh di jiwa. Firman yang kami dengar sangat memberkati kami. Roh Kudus yang manis, tolonglah kami, mampukan kami hidup satu dengan firman Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin.